Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas mimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berdoa, terus kita langsung saja masuk materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu sudah siapkan media pembelajaran terkait materi kita pada hari ini. Hari ini Ibu menggunakan media pembelajaran papan tulis dan gambar materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, di sini Ibu menggunakan media pembelajaran seperti papan tulis dan gambar, supaya kalian lebih mudah mengerti kalau kita melihat gambarnya langsung. Langsung saja kita masuk materi kita, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Tidak. Nah, tidak ada yang tahu kan? Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Nah, baiklah anak-anak, perkembangbiakan dilakukan dengan secara dua tahap. Yang pertama secara generatif dan secara vegetatif. Di sini Ibu akan menjelaskan secara generatif dulu. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu secara generatif. Ada yang tahu pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Tidak, Ibu. Tidak ada yang tahu. Baiklah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif artinya yaitu perkembangbiakan dengan cara kawin atau perkembangbiakan yang dialami tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contohnya itu seperti buah mangga. Nampak anak-anak contohnya? Nampak, Ibu. Nah, anak-anak, di sini ada contoh seperti buah mangga. Kalian tahu nggak bagaimana sih cara buah mangga itu bertumbuh, berkembang biak? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Tidak ada yang tahu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana cara buah mangga itu berkembang biak sehingga menjadi buah, sehingga menjadi bunga. Nah, di sini tolong kalian perhatikan gambar yang Ibu tempel di papan tulis ini. Nah, awalannya itu dari biji mangga yang terdapat dalam buah mangga, ini biji mangganya. Terus biji tersebut jika ditanam suatu saat akan tumbuh akar dan tunas. Nah, ini tumbuh akar, terus tumbuh akar dan tunas. Ini tumbuh akar dan tunas. Tunas tersebut terus berkembang menjadi pohon mangga yang masih kecil. Ini pohon mangga yang masih kecil. Jadi pertama itu buah biji mangga, terus tumbuhlah akar, terus tumbuhlah tunas, terus tumbuhlah seperti pohon kecil. Tanaman mangga yang kecil tersebut akan terus tumbuh menjadi pohon mangga dewasa. Nampak anak-anak pohon mangga dewasanya? Nampak, Ibu. Nah, terus dari pohon kecil itu dia akan tumbuh menjadi pohon mangga dewasa seperti ini. Nah, setelah menjadi pohon mangga dewasa tersebut bisanya akan menghasilkan bunga. Nah, ini bunganya anak-anak dari pohon mangga dewasa, terus dia menghasilkan bunga. Sudah menghasilkan bunga, bunga akan melakukan penyerbukan, yaitu bunga itu akan melakukan penyerbukan di bunganya. Setelah penyerbukan akan terbentuk buah mangga kecil. Nah, jadi setelah penyerbukan di bunga tadi itu dia akan berbentuk seperti buah mangga kecil. Jadi terjadilah menjadi buah mangga yang sering kita makan, sering kita temui di pasar. Baiklah anak-anak, dari perkembangbiakan generatif ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak. Sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada yang tahu pengertian perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah
perkembangbiakan individu baru atau anak yang berasal dari hanya satu induknya saja, sehingga individu baru merupakan bagian tubuh induknya. Nah, itulah pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Sedangkan perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami dulu. Yang secara buatannya kita bahas minggu depan. Vegetatif secara buatan, sekarang kita akan bahas tentang vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu proses memperbanyak diri non-seksual tumbuhan yang dilakukan secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, yang pertama itu di sini Ibu sudah menyiapkan contoh dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama yaitu ada akar tinggal, yaitu ada akar tinggal di sini. Nah, batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang atau akar tongkat. Jadi akar tinggal ini lebih ke batang itu tumbuh menjalar dalam tanah. Jadi itu contoh yang pertama dari vegetatif. Contoh yang kedua itu ada spora. Ini nampak anak gambarnya? Nampak. Nah, yang kedua itu ada spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya itu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Ini tanaman paku yang biasa kita temukan di hutan atau di tepi sungai. Nah, pada tanaman paku ini spora dibentuk pada daun. Nah, contoh yang ketiga yaitu ada umbi lapis. Nah, ini contoh yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut, di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, ini anak-anak gambarnya. Contoh yang kelima yaitu ada umbi batang. Ya, ini contoh yang kelima ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Nah, ini contohnya anak-anak umbi batang. Pernah lihat umbi batang? Pernah, Ibu. Nah, itu merupakan contoh dari vegetatif alami. Contoh yang kelima yaitu ada umbi akar. Nah, ini umbi akar. Pada akar tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas pada tumbuh dari bekas batangnya. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Nah, ini umbi akar, contoh yang kelima dari vegetatif. Contoh yang keenam ada geragih. Nah, ini gambar geragihnya anak-anak. Geragih adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Nah, itu adalah contoh dari geragih atau pengertian dari geragih. Nah, yang ketujuh yaitu tunas. Nah, tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan dari materi kita pada pagi hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan.
Nah, dari materi kita pada pagi hari ini yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang perkembangbiakan tentang generatif, tentang vegetatif, maka berakhirlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Dari materi yang tadi Ibu jelaskan, ada yang kurang paham atau ada yang ingin tanyakan? Tidak, Ibu. Alhamdulillah, sepertinya anak-anak sudah dapat memahami secara rinci dan sepertinya anak-anak sudah paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah anak-anak, itulah materi kita yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada minggu ke depan. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada minggu depan. Ibu akhiri mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi